Ada sebuah kisah yang sangat mengejutkan sekaligus mengerikan. Kisah kali ini terpusat pada seorang pekerja migran asal Indonesia yang mengamuk dan mengeksekusi majikannya sendiri hingga sang majikan meninggal dunia. Apa yang mendorong pekerja migran tersebut melakukan hal keji itu kepada majikannya? Jadi, begini kisahnya. Di sebuah daerah, tepatnya di daerah Lampung, Indonesia, ada seorang wanita yang bernama Daryati yang sudah berusia sekitar 24 tahun sampai 26 tahun. Sebenarnya tidak banyak informasi yang tersedia mengenai latar belakang keluarga Daryati di media. Bahkan juga tahun lahirnya saja masih tak jelas antara tahun 1992 atau 1994. Tetapi meskipun begitu, dari yang diketahui di Lampung, Daryati tinggal bersama kedua orang tuanya serta dua saudara kandungnya, di mana kakaknya adalah seorang laki-laki sementara adiknya adalah seorang perempuan. Selain itu, diketahui juga Daryati menjalani kehidupan yang cukup berat di usia remajanya. Ketika usianya baru menginjak 14 tahun, Daryati kerap kali dirudah paksa oleh kakak kandungnya sendiri, bahkan sebanyak 10 kali dalam setahun. Tak hanya itu, kakaknya juga kerap kali mengancam dan memaksa Daryati agar tak menceritakan kelakuan bengisnya itu kepada siapapun, termasuk juga orang tua mereka. Dan ternyata pengalaman tidak menyenangkan itu jelas berpengaruh besar bagi kondisi psikologis Daryati. Tekanan-tekanan yang dihadapinya membekas secara berkepanjangan, membuat Daryati seringkali melukai dirinya sendiri. Ia kerap kali membenturkan kepalanya ke dinding setiap kali dirinya mengingat kenangan buruk itu. Tak hanya itu, Daryati juga jadi mengalami trauma jika berdekatan dengan seorang laki-laki, apalagi jika laki-laki tersebut terlihat ingin menjalin hubungan romansa dengannya. Untuk itulah, lama-kelamaan Daryati pun mengasumsikan bahwa dirinya adalah seorang lesbian, yang mana ia lebih menyukai memiliki hubungan sesama dengan perempuan. Ketika lulus SMA, Daryati tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena masalah ekonomi. Dengan begitu, Daryati pun akhirnya mau tidak mau harus langsung mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarganya. Mulanya, Daryati bekerja di salah satu pabrik udang yang ada di desanya. Tetapi, upahnya saat itu ternyata sangatlah kecil, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Daryati sendiri dan juga keluarganya. Diketahui juga saat itu ayahnya sedang sakit parah, sementara adik bungsunya juga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi itu, keluarga Daryati pun mendesak Daryati untuk menjadi seorang TKW. Daryati sendiri sebenarnya tidak mau bekerja di negeri orang, tetapi karena dirinya tak memiliki pilihan lain, akhirnya mau tak mau Daryati pun harus mengalah dan mengikuti kemauan orang tuanya. Singkat cerita, Daryati pun akhirnya bergabung dengan salah satu agen penyalur pekerja migran yang ada di desanya. Dan sebagai persiapan, ia ditempatkan terlebih dahulu di pusat pelatihan asisten rumah tangga. Saat pelatihan itu, Daryati bertemu dengan seorang wanita yang bernama Indah. Awalnya, Daryati dan Indah hanya berteman biasa. Tetapi, semakin hari hubungan mereka semakin dekat dan tanpa terduga, mereka kemudian memilih untuk berpacaran. Sebagai informasi, sejak memutuskan untuk berpacaran dengan sesama perempuan, Daryati ternyata sudah pernah berpacaran dengan seorang wanita saat ia masih bersekolah. Dengan begitu, Indah adalah kekasih kedua dari Daryati yang juga merupakan seorang perempuan. Setelah beberapa lama menjalin hubungan, tiba-tiba di tengah hubungan mereka, Indah harus diberangkatkan ke Hong Kong sementara Daryati ditempatkan di negara Singapura. Saat itu, Daryati sangat sedih ketika dipisahkan dengan Indah. Baginya, Indah adalah salah satu alasannya untuk tetap bertahan ketika hidupnya sedang diterpa banyak masalah dan tekanan dari keluarganya. Namun, meskipun hatinya tak rela dan merasa sangat sedih, Daryati tak memiliki pilihan lain. Wanita itu tetap harus berangkat ke Singapura sebab negara itulah yang sudah diatur oleh agensi penyalur untuknya. Di samping itu, Indah sendiri pun sebelum berangkat, ia sempat berjanji akan tetap setia kepada Daryati dan akan berusaha tetap rutin berkomunikasi dengan kekasihnya itu. Harapan itulah yang dipegang oleh Daryati sebelum ia berangkat ke Singapura. Singkat cerita, Daryati akhirnya sampai di Singapura pada tanggal 13 April 2016. Begitu sampai, Daryati langsung diarahkan untuk datang ke sebuah lingkungan perumahan pribadi yang terletak di Telok Kurau.
Di tempat itu nanti dirinya akan tinggal dan bekerja di sana. Di sana Daryati dipekerjakan di rumah sepasang suami istri yang sudah lansia, yang mana si istri bernama Seo Kim Cho yang telah berusia 59 tahun, sementara si suami bernama Ong Tiam Sun yang telah berusia 62 tahun. Saat pertama kali datang ke rumah Nyonya Seo dan Tuan Ong, Daryati berdiskusi dengan mereka tentang peraturan kerjanya. Tetapi harapan Daryati untuk tetap dapat berhubungan dengan kekasihnya yaitu Indah langsung hancur seketika. Karena ternyata Nyonya Seo dan Tuan Ong tidak memberikan ponsel kepada asisten rumah tangganya. Sehingga Daryati pun tak memiliki akses untuk menghubungi Indah ataupun keluarganya di Indonesia. Tak hanya sampai di situ saja, majikan Daryati juga menyita paspor Daryati dan mereka menyimpannya di dalam brankas keluarga mereka. Hal itu mereka lakukan karena mereka pernah mengalami suatu pengalaman buruk di mana asisten rumah tangga mereka pernah kabur sebelum kontraknya habis. Meskipun terlihat begitu ketat, sebenarnya Nyonya Seo dan Tuan Ong sangatlah baik kepada Daryati. Daryati hanya diberikan tugas-tugas rumah tangga sederhana seperti memasak, beres-beres, mencuci pakaian, dan juga mengajak anjing majikannya berjalan-jalan. Dan itu pun, tugas tersebut masih dibagi dua dengan asisten rumah tangganya yang lain. Di rumah itu terdapat juga asisten lainnya yang bernama Don Hayati. Bahkan, Nyonya Seo dan Tuan Ong juga dengan murah hati mau membiayai perawatan dan pengobatan Daryati ketika mereka mengetahui bahwa Daryati memiliki masalah kesehatan mental karena memiliki trauma pada masa remajanya. Biaya itu juga sama sekali tak dipotong dari gaji Daryati. Daryati dijanjikan akan tetap menerima gajinya secara bersih. Adapun dari kesepakatan yang telah ditetapkan di kontrak mereka, gaji Daryati sendiri yang didapatkannya dalam sebulan sekitar 580 dolar Singapura atau setara 6,8 juta dalam rupiah. Angka itu juga bahkan belum termasuk dengan kompensasi yang nilainya adalah sebesar 80 dolar Singapura atau sekitar 950 ribu rupiah jika Daryati tetap bekerja di hari libur. Meskipun majikannya baik, gajinya juga lumayan dan pekerjaannya bisa dibilang ringan, Daryati ternyata tetap saja merasa tertekan bekerja di rumah majikannya itu. Ia merasa kebebasannya seperti direnggut oleh mereka. Setiap harinya Daryati merasa kesepian karena tak ada satupun orang yang bisa Daryati ajak mengobrol di rumah itu. Dengan asisten rumah tangga lainnya yaitu Don Hayati, Daryati juga tidak terlalu dekat dengannya sehingga mereka pun tak banyak mengobrol. Selain itu, Daryati juga merasa bahwa posisinya di rumah itu lebih seperti tawanan daripada pekerja. Daryati hanya boleh keluar dan menghirup udara bebas setiap mengajak anjing majikannya itu berjalan-jalan sore. Sempat ia berpikir untuk kabur dari majikannya itu, tapi dirinya tetap saja tidak bisa karena paspor yang dimilikinya disita dan gajinya juga baru dibayarkan di bulan ke-8 setelah dirinya bekerja. Menghadapi segala kefrustasian itu, Daryati sendiri sebenarnya pernah bicara baik-baik dengan majikannya dan bahkan memohon agar dirinya dipulangkan saja ke negaranya karena ia sudah tidak betah lagi. Tetapi saat itu Nyonya Seo dan Tuan Ong tegas menolak mengabulkan permintaan Daryati karena Daryati sudah terikat kontrak kerja bersama mereka. 1 bulan setelah bekerja di rumah keluarga Ong, tepatnya di bulan Mei 2016, Daryati mulai merasa muak dan tak tahan lagi di rumah itu. Ia merindukan Indah, keluarganya, serta juga kebebasan yang dimilikinya di Indonesia. Ketika semua perasaan itu mulai bergumul di dadanya, Daryati pun mulai membuat sebuah rencana kriminal, yaitu ia ingin merampok brankas milik majikannya. Ia ingin mengambil paspornya serta mencuri uang yang ada di sana. Dan kemudian ia ingin pulang ke Indonesia dan berniat untuk membuka usaha di sana. Tetapi gilanya, tak hanya merampok saja, Daryati juga terfikir untuk mengeksekusi kedua majikannya sebagai rencana cadangan apabila dirinya dihadapkan dengan kemungkinan terburuk nantinya. Lalu kemudian, untuk mematangkan rencana kejinya itu, Daryati pun lalu menuliskan detail demi detail rancangan rencananya dalam sebuah buku hariannya. Bahkan pada tanggal 12 Mei 2016, Daryati juga menuliskan kalimat yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Rencana ini harus segera saya laksanakan. Saya harus berani meskipun nyawa taruhannya. Saya siap menghadapi segala risiko.
Apapun risikonya, saya harus siap menerimanya. Semoga rencana ini berhasil dan berjalan lancar. Keluarga majikan saya adalah target saya. Setelah menulis catatan itu, hari demi hari Daryati jalani dengan memikirkan cara terbaik untuk menjalankan semua rencananya. Suatu hari, Daryati malah memilih untuk memberitahu kepada Don Hayati mengenai rencana perampokan paspornya itu. Kala itu, ia mengajak Don Hayati bergabung dengannya agar segala rencananya dapat lebih mudah terlaksanakan. Mendengar rencana itu, Don Hayati pun langsung merasa tertarik dan langsung setuju untuk membantu Daryati. Saat itu, Don Hayati ternyata tak tahu bahwa selain merampok, rencana Daryati lainnya adalah mengeksekusi majikan mereka. Lalu pada tanggal 2 Juni 2016, Daryati kemudian menggambar sebuah denah yang merinci tata letak rumah majikannya untuk merencanakan rute pelarian nantinya. Lalu kemudian, sekitar 4 hari setelahnya, Daryati diam-diam menyiapkan beberapa senjata seperti palu dan pisau. Lalu ia menyembunyikan di beberapa sudut rumah seperti di kamar tidur utama dan juga toilet. Kemudian singkat cerita, di tanggal 7 Juni 2016, saudara laki-laki Nyonya Seo datang ke rumah tersebut untuk mengunjungi wanita itu. Di hari itu, saudara Nyonya Seo ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Ia saat itu membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk saudarinya. Dan ternyata fakta itu diketahui oleh Daryati. Ia pun langsung melihat kesempatan besar ketika itu. Daryati tahu majikannya adalah orang yang sangat konvensional, sehingga sudah pasti uang tersebut akan ditaruhnya di dalam brankas milik mereka, tempat yang sama di mana paspor milik Daryati disimpan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut, tanpa berunding dengan Don Hayati lagi, Daryati pun menguatkan tekadnya untuk langsung beraksi di hari itu juga. Ketika itu, sebenarnya keadaan rumah majikannya itu sedang cukup ramai, karena putra, menantu, serta cucu-cucunya juga datang berkunjung ke rumah Nyonya Seo. Namun, Daryati yakin bisa melakukan aksinya itu asalkan dia cermat membaca situasi. Lalu sekitar pukul 8 malam, tepat ketika saudara Nyonya Seo pergi dari rumah itu, Daryati pun bersiap untuk memulai aksinya. Kebetulan, di saat yang sama dua putra Nyonya Seo yang bernama Andrew dan Wei Yang saat itu juga meninggalkan rumah entah untuk apa. Sementara menantunya yang bernama Rowena Yeo juga tak lama kemudian naik ke lantai 3 untuk menidurkan kedua buah hatinya. Dan akhirnya dengan begitu, Daryati pun menyimpulkan keadaan di lantai 2 telah aman, karena hanya tersisa Nyonya Seo dan juga Tuan Ong yang sedang beristirahat di kamar utama. Melihat keadaan telah cukup kondusif, Daryati pun meminta tolong kepada Don Hayati untuk mengalihkan perhatian Tuan Ong dengan membawa pria itu ke bawah. Saat mendapatkan instruksi itu, tanpa banyak bicara, Don Hayati pun langsung menangkap maksudnya, dan ia langsung menjalani perintah dari Daryati. Sampai di titik itu, Don Hayati masih belum tahu bahwa pengeksekusian juga masuk dalam rencana Daryati. Kemudian setelah melihat Don Hayati berhasil memancing Tuan Ong untuk turun, Daryati pun lalu mengambil satu buah pisau yang sebelumnya ia sembunyikan di lantai bawah, lalu meletakkannya di balik celananya agar tidak ketahuan. Kemudian Daryati pun berjalan santai untuk naik ke lantai 2 dengan membawa pakaian yang baru saja ia setrika. Saat sampai di lantai atas, Daryati pun kemudian mengetuk pintu kamar utama dengan alibi ingin menyerahkan pakaian yang baru saja ia kerjakan. Tak lama setelah itu, suara Nyonya Seo pun menyahut dari dalam dan menyuruh Daryati untuk masuk saja karena pintu tak terkunci. Setelah diperintahkan begitu, Daryati kemudian langsung masuk ke dalam kamar Nyonya Seo. Setelah berhasil masuk, Daryati lalu berpura-pura memberi pakaian yang dibawanya kepada Nyonya Seo. Lalu setelah Nyonya Seo menerima pakaian yang dibawanya, Daryati kemudian dengan cepat langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya, lalu menodongkan senjata itu kepada Nyonya Seo. Dan kemudian ia mengancam dan memaksanya agar membuka brankas miliknya. Melihat senjata tajam ditodongkan di depan wajahnya, Nyonya Seo pun otomatis berteriak untuk meminta tolong. Melihat Nyonya Seo berteriak, Daryati yang kesal dan panik lalu mencengkram Nyonya Seo yang sudah rentak itu dan kemudian menyeret Nyonya Seo ke dalam toilet. Saat sampai di dalam toilet, Daryati langsung mengempaskan Nyonya Seo hingga terjatuh, dan seketika ia langsung mengayunkan senjata tajam itu ke arah Nyonya Seo hingga berkali-kali.
Mendapatkan serangan bertubi-tubi seperti itu, Nyonya Sewu pun berteriak dan meringis kesakitan sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Melihat itu, bukannya merasa iba, Daryati malah terus saja melakukan serangannya hingga Nyonya Sewu tidak lagi bergerak. Di lain sisi, suara Nyonya Sewu ternyata berhasil terdengar sampai ke lantai bawah dan lantai 3. Mendengar keributan dari kamar utama, Tuan Ong kemudian langsung berlari naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa sambil memanggil-manggil nama istrinya. Kemudian, ketika melihat genangan cairan merah dari bawah pintu toilet, Tuan Ong pun langsung berusaha untuk membukanya. Lalu, ketika pintu kamar mandi tidak bisa terbuka, Tuan Ong lalu berlari mengambil obeng dan mencongkel pintu kamar mandi itu agar terbuka. Setelah pintu kamar mandi terbuka, Tuan Ong yang melihat istrinya tergeletak tak berdaya di kamar mandi langsung melangkah maju untuk menolong Nyonya Sewu. Sementara itu, Daryati yang masih berada di sana langsung berdiri menghampiri Tuan Ong dan turut menyerang lelaki itu dengan senjata tajam yang ia genggam. Tetapi untung saja, saat itu Tuan Ong dapat bergerak cepat. Dengan tenaganya, lelaki itu berhasil melucuti senjata Daryati dan mendorong wanita itu. Setelah Daryati terjatuh dan tak menggenggam pisau lagi, Tuan Ong pun langsung bergerak menuju istrinya yang telah tergeletak tak berdaya. Sementara itu, Daryati yang menggila langsung bangkit dan kembali mengambil senjata yang tergeletak di lantai. Kemudian, ia menghampiri Tuan Ong dari belakang untuk menyerang Tuan Ong tepat di lehernya. Seketika suara teriakan pun langsung menggema dari Rowena Yeoh yang baru saja datang untuk mengecek keributan yang terjadi di lantai 2. Saat itu untung saja Tuan Ong yang diserang tiba-tiba bisa menyelamatkan diri. Dalam sekali hentakan, Tuan Ong membalik posisi menjadi berhadapan dengan Daryati. Lalu ia menjatuhkan senjatanya sekali lagi dan kemudian menahan tubuh wanita itu. Daryati tentu saja mencoba meronta sekuat tenaga, tetapi kali itu Tuan Ong mengerahkan seluruh tenaganya sehingga Daryati pun tak bisa terlepas dari kungkungannya. Setelah memastikan lilitan tangannya ke tubuh Daryati cukup kuat, Tuan Ong pun kemudian menyeret Daryati ke gerbang utama rumahnya dan kemudian ia mengikat wanita itu di gerbang dengan menggunakan tali pengikat kabel. Saat melakukan itu, secara tak sengaja 3 orang lewat di lingkungan itu dan bertanya apa yang terjadi. Tuan Ong pun langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan 3 orang itu pun kemudian membantu Tuan Ong untuk menjaga Daryati agar tidak kabur. Sementara Tuan Ong masuk kembali ke dalam rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Sementara itu di dalam rumah, menantu dari keluarga Ong yaitu Rowena Yeoh dengan sigap langsung menghubungi para medis dan pihak kepolisian untuk melaporkan tragedi apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, Rowena juga langsung menelpon suaminya serta saudara iparnya agar segera pulang ke rumah karena ibunya baru saja diserang. Tak lama setelah dihubungi oleh Rowena, akhirnya, polisi, ambulan, serta kedua putra Nyonya Sewu dan juga Tuan Ong datang untuk mengecek ke dalam rumah itu. Begitu mereka sampai, Andrew dan Wei Yang langsung merasa terpukul begitu melihat ibu mereka sudah tak sadarkan diri dengan tubuh yang penuh luka. Sementara ayah mereka juga telah bersimbah darah karena mendapatkan serangan di bagian leher. Lalu kemudian, Andrew yang seketika merasa marah, ia langsung menghampiri Daryati yang masih terikat di gerbang utama. Kemudian ia menyerang Daryati secara habis-habisan sampai harus dipisahkan oleh salah satu petugas pihak kepolisian. Adapun Wei yang masih dalam kondisi syok hanya bisa menangis hebat sambil mengguncang tubuh ibunya dan berteriak agar ibunya itu bangun kembali. Sementara itu, tenaga medis yang harus langsung bergerak cepat kemudian membawa Tuan Ong ke rumah sakit untuk diperiksa lukanya. Begitu juga dengan Nyonya Sewu juga ikut turut dibawa dengan ambulan karena ternyata tanda-tanda vitalnya masih ditemukan responsif saat itu. Tetapi sayangnya, begitu sampai di rumah sakit, Nyonya Sewu ternyata telah terlambat untuk diselamatkan dan tercatat meninggal dunia pada pukul 9:05 pada malam hari waktu Singapura. Di sisi lain, polisi pun juga langsung meringkus dan menggiring Daryati ke kantor polisi karena segala kejahatan yang telah dilakukannya. Adapun Andrew, putra dari Nyonya Sewu dan Tuan Ong juga ikut turut digiring ke kantor polisi karena telah main hakim sendiri dan memukuli Daryati. Namun tak lama kemudian, Andrew langsung dilepaskan setelahnya dan hanya diberikan peringatan saja.
Keesokan harinya, laporan otopsi Nyonya Sewu pun keluar dan fakta yang terdapat di dalamnya sangatlah mengejutkan serta menyayat hati. Karena ternyata terdapat sekurang-kurangnya 94 luka senjata tajam di tubuh Nyonya Sewu, terkhususnya di bagian kepala dan juga leher. Sementara itu Daryati sendiri tanpa perlawanan langsung mengakui segala kejahatannya. Untuk itu, Daryati pun langsung didakwa dengan pasal 300A KUHP Singapura tentang pengeksekusian berencana. Setelah menjalani proses interogasi, kesehatan mental Daryati pun kemudian diperiksa untuk melihat kondisinya saat melakukan eksekusi kepada majikannya. Lalu, setelah kesehatan mentalnya diperiksa, laporan psikiatris yang dibuat oleh Dr. Jaidip Sakar menyimpulkan bahwa Daryati memang menderita gangguan penyesuaian pada saat melakukan pelanggaran. Tetapi secara mental ia cukup sehat untuk mengajukan pembelaan dan diadili karena gangguan yang dialaminya tidak cukup parah untuk menyebabkan gangguan mental yang berarti. Kemudian setelah itu Daryati pun langsung ditahan di penjara Changi sambil menunggu persidangan pertamanya, yang mana sidang pertamanya diselenggarakan 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 April 2019. Awalnya Pengadilan Tinggi Singapura menjatuhkan hukuman eksekusi kepada Daryati karena ditemukan bukti pengeksekusian berencana berupa buku catatan harian miliknya. Namun, berkat KBRI Singapura beserta juga pengacara Muhammad Zamil selaku pembela dari Daryati, hukuman Daryati pun akhirnya dikurangi menjadi hanya penjara seumur hidup. Dan akhirnya, hingga kini Daryati pun masih harus membayar segala dosa-dosa yang diperbuatnya di dalam penjara Changi, Singapura.